hiduplah seorang ibu dengan 3 anak laki-lakinya. 3 anak laki-laki tersebut bernama Lakacong, Lagagak, dan Latampa. Suatu hari, ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan memanggil 3 anak laki-lakinya. "Anakku, saat ini kalian sudah mulai beranjak dewasa dan rasanya ibu sudah semakin tua. Ibu pikir tibalah saatnya ibu membagikan harta warisan peninggalan ayahmu itu menjadi 3 bagian yang sama." Dan belum habis kalimat ibunya, Lakacong tiba-tiba memotong. Tidak ada namanya. Bagaimanapun juga aku adalah anak yang tertua. Jadi akulah yang berhak untuk mengatur semua harta warisan itu. Lakacong anakku, ibu belum selesai bicara, nak. Iya kak, biarkan ibu melanjutkan bicaranya. Latampa membela ibunya. Diam kau Latampa, kau tidak tahu apa-apa. Selama ini akulah yang bekerja keras untuk menghidupi kalian. Lakacong anakku, apa yang ibu sampaikan ini adalah amanah dari mendiang ayahmu, nak. Itu cuma alasan. Tapi baiklah, aku hanya rela menyerahkan kepada Latampa 1 petak sawah dan sepotong kebun yang terletak di gunung itu. Sedangkan aku harus mendapatkan kebun yang paling luas yang ada di bukit hingga puncaknya, berikut sawah-sawah yang ada di bawahnya. Dan aku harus mendapatkan kebun yang berada di pinggir sungai karena aku suka berenang, suka menangkap ikan dan memandikan kerbauku setiap hari. Entahlah Gagak tidak mau kalah. Anakku, setiga itukah kalian pada adikmu sendiri? Latampa lalu berdiri menghampiri ibunya. Sudahlah Bu, apa yang diberikan oleh kakak itulah rezekinya Latampa. Tiba-tiba ibunya terjatuh di pangkuan anaknya Latampa. Tidak berselang lama kemudian, ibunya pun kembali melanjutkan nasihatnya. Anakku, sepertinya waktu ibu sudah tidak lama lagi. Namun sebelum ibu pergi, aku hanya ingin menyampaikan sebuah wasiat kepadamu. Kebun yang terletak di bukit itu tanamilah dengan sayur-sayuran, dan di antara sayur-sayuran itu tanamilah dengan pohon pisang hingga penuh. Lalu juallah, dan hasil penjualannya kau simpan dalam keranjang yang ibu siapkan di pojok rumah ini. Setelah menyampaikan nasihat itu, ibunya pun meninggal tanpa merasa terpukul akan kepergian ibunya. Ibu satu-satunya yang menjadi sandaran hidupnya karena kedua kakaknya meninggalkan mereka. Tak pernah sekalipun kakak-kakak Latampa mengunjungi adiknya, padahal mereka masih satu daerah yang sama. Hari berlalu dengan patuh Latampa menunaikan nasihat ibunya, sampai suatu ketika Latampa bermimpi didatangi oleh ibunya. Anakku, kau telah melaksanakan wasiatku dengan baik. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Sekarang bukalah keranjangmu dan gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang berguna. Jangan lupa membantu sesama yang membutuhkan. Begitu ibunya selesai bicara, tiba-tiba ia pun menghilang. Latampa terjaga dari mimpinya. Ia pun segera membuka keranjangnya. Alangkah kagetnya Latampa ketika membuka keranjang peninggalan ibunya. Isinya ternyata penuh dengan uang yang tak terhitung nilainya. Tak henti-hentinya Latampa bersyukur dengan apa yang diberikan. Latampa berjanji akan menggunakan uang tersebut sesuai dengan amanah mendiang ibunya. Selang beberapa waktu, tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur menggelegar, kilat sambar menyambar. Hujan turun disertai badai yang maha dahsyat. Latampa kaget, belum pernah seumur hidupnya yang menjumpai peristiwa alam seperti ini. Tidak lama kemudian terdengarlah suara-suara penduduk. Tolong! Tolong! Ternyata banjir bandang telah memporak-porandakan seluruh tanah di kampung itu. Beruntungnya Latampa tinggal di atas bukit. Semua yang tinggal di pesisir terkena dampaknya. Latampa lalu teringat dengan saudara-saudaranya dan tak lupa mendoakan mereka.
keadaan yang sangat memprihatinkan. Tanpa kemampuan kami sudah tidak tahu harus kemana lagi. Semuanya sudah hancur dan habislah semuanya. Kebun yang baru saja aku bawa pohon-pohonnya untuk aku tanami tumbuhan, dalam sekejap amblas dan longsor. Mengapa harus aku yang menerima musibah ini? Apakah karena ini aku berdosa pada ibu? Begitu juga kebun yang di pinggir sungai itu hanyut bersama kerbau-kerbauku. Dan tanpa lalu merangkul kakak-kakaknya, sudah lengkap kehendak sang dewata tidak dapat dihindari. Semua yang terjadi jangan disesali. Nasi jadi bubur, marilah kita membuka lembaran baru. Seluruh lahan dan harta kakak yang hilang, jika Tuhan menghendaki, akan saya bantu untuk membeli lahan yang baru. Dan tamparan, yang acong dan lagaga seolah-olah tidak percaya akan dengannya. Adik yang dulu dia sakiti, kini bersedia membantunya. Tetapi dari mana yang memperoleh uang untuk membeli lahan yang baru? Tapi dek, dari mana kamu bisa bertahan sampai saat ini? Hidup sendiri dengan keberhasilanmu ini? Iya dek, apakah karena ini berbaktimu kepada ibu? Tanpa lalu menceritakan semua yang terjadi, termasuk wasiat yang diberikan oleh sang ibu untuk menadan pesan. Ya, inilah buah dari kejujuran, ketulusan, dan kesabaran menjaga amanah dari orang tua. Oleh karena pisang-pisang itu mengajarkanku arti kejujuran, maka dari itu pisang itu kuberi nama Uti Lempu atau pisang jujur. Akhirnya ketiga kakak beradik ini kembali rukun dan hidup bahagia. Demikian cerita dari saya.